kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Evaluasi dan Keamanan Uji PK. Berikut adalah nama anggota kelompok kami dan berikutnya adalah studi kasus. Untuk kasusnya yaitu sebuah perusahaan farmasi sedang mengembangkan obat anti kanker baru. Setelah melanjutkan ke uji klinik, perusahaan harus melakukan evaluasi keamanan melalui uji praklinik, uji toksisitas akut dan subkronik pada tikus. Salah satu tikus menunjukkan penurunan berat badan yang signifikan dan kerusakan organ ginjal setelah pemberian obat selama 14 hari. Untuk pertanyaannya, yang pertama, apa yang dilakukan oleh peneliti untuk mengevaluasi lebih lanjut toksisitas obat tersebut? Jadi, yang pertama yaitu segera hentikan pemberian obat pada semua hewan yang terdampak dan kumpulkan sampel darah serta urin pada hewan yang masih hidup. Kemudian untuk tindakannya pada hari ke-0 sampai hari ke-7, hentikan dosis, catat ID hewan dan tanggal onset dan berat badan. Ambil darah untuk pemeriksaan hematologi dan kimia klinik, bun, kreatinin dan glukosa, serta urin dan berat jenis dan protein. Jika memenuhi human endpoint lebih dari 20% kehilangan berat badan, lakukan nekroskopi dan dokumentasi. Noel, no observed adverse effect level adalah dosis tertinggi yang tidak menimbulkan efek toksik pada hewan uji selama pengamatan. Nilai ini digunakan untuk menentukan batas aman sebelum diuji pada manusia. Untuk uji klinik, Noel dikonversi menjadi human equivalent dose menggunakan metode luas permukaan tubuh dengan faktor konversi tikus ke manusia yaitu 0,162. Dosis awal manusia ditentukan dari Noel menuju HED lalu dikoreksi dengan faktor keamanan 10-100 sesuai tingkat resiko. Contohnya, hasil konversi menunjukkan dosis aman sekitar 1,62 mg per kgBB setelah dikalikan oleh faktor keamanan. Langkah ini memastikan uji klinik aman, etis, dan sesuai ketentuan BPOM 2022-2023. Pertanyaan yang ketiga adalah mengapa evaluasi toksisitas subkronik dan kronik penting dalam pengembangan obat ini? Evaluasi toksisitas subkronik 28 sampai dengan 90 hari dan kronik lebih dari 90 hari penting untuk mengidentifikasi efek toksik akibat paparan berulang, seperti kerusakan ginjal yang tidak terdeteksi pada uji akut. Studi ini menentukan hubungan dosis respon, efek kumulatif, serta nilai Noel dan margin keamanan sebagai dasar penetapan dosis awal, uji klinik, dan pemantauan efek samping, termasuk melalui uji pemulihan untuk menilai reversibilitas kerusakan. Studi toksisitas subkronik dan kronik penting untuk mendeteksi efek laten obat anti kanker seperti toksisitas hematologis, nefrotoksisitas, dan hepatotoksisitas, serta potensi karsinogenik atau efek reproduksi. Data ini menunjukkan keputusan regulatori dan perancangan pemantauan keamanan klinik sesuai pedoman ICH M3R2. Dari sisi farmakologi dan toksikokinetik, studi ini memungkinkan analisis hubungan PK atau PD serta identifikasi akumulasi atau metabolit toksik, sehingga membantu optimalisasi dosis dan mitigasi risiko sebelum uji klinik. Dengan demikian, evaluasi subkronik atau kronik berfungsi tidak hanya untuk deteksi bahaya, tetapi juga sebagai dasar manajemen risiko klinis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.